Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Syafy. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu film horor paling fenomenal dari Indonesia, Mangku Jiwo. Buat kalian yang penasaran sama asal-usul kuntilanak di jagat sinema bumi langit, kalian ada di tempat yang tepat. Tapi ingat ya, ini bakal penuh spoiler, jadi buat yang belum nonton, mending nonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini. Oke, siap, yuk kita mulai petualangannya. Film ini dibuka dengan suasana yang tegang banget. Kita diajak ke tahun 1950, di mana seorang pria bernama Brotoseno dikurung di sebuah pasungan yang gelap dan lembab. Kondisinya mengenaskan. Tapi siapa sebenarnya Brotoseno ini? Dia adalah seorang abdi dalam keraton yang punya ambisi besar. Dia merasa dipermalukan dan dikhianati oleh Cokrokusumo, seorang bangsawan yang sangat berkuasa. Cokrokusumo ini punya dua istri, Nyi Kenanga dan Kanti. Nah, masalahnya dimulai dari sini. Cokrokusumo menuduh Brotoseno melakukan persekongkolan jahat dan akhirnya memfitnahnya. Padahal, semua itu cuma akal-akalan Cokrokusumo untuk merebut semua yang dimiliki Brotoseno, termasuk cermin kembar warisan leluhur. Cermin ini bukan cermin biasa, tapi punya kekuatan mistis yang luar biasa. Akibat fitnah itu, Brotoseno bukan cuma kehilangan kehormatannya, tapi juga dipasung dan disiksa. Rasa sakit hati dan dendamnya pun membara, menjadi api yang nantinya akan membakar semua orang di sekitarnya. Di tengah penderitaannya, muncullah sesosok pria misterius bernama Srotomo. Srotomo ini melihat potensi besar di dalam diri Brotoseno. Dia menawarkan bantuan untuk membalaskan dendamnya pada Cokrokusumo. Tentu saja, Brotoseno yang sudah buta oleh dendam langsung menerima tawaran itu. Mereka pun bersekutu. Srotomo mengajarkan berbagai ilmu hitam dan kara-kara licik untuk menjatuhkan Cokrokusumo dari taktanya. Disinilah Mangku Jiwo, sebuah sekte atau perkumpulan rahasia, mulai dibentuk dengan tujuan utama, balas dendam. Sekarang, kita beralih ke Kanti. Dia ini istri kedua Cokrokusumo, yang sebenarnya punya hubungan rahasia dengan Brotoseno. Ya, mereka saling mencintai. Tapi Cokrokusumo yang licik berhasil memisahkan mereka. Kanti dipaksa menikah dengan Cokrokusumo dan hidup dalam kemewahan yang palsu. Tapi hatinya tetap untuk Brotoseno. Kehamilannya menjadi sebuah misteri besar. Siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandungnya? Apakah Cokrokusumo atau jangan-jangan Brotoseno? Inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik terbesar dalam film ini. Kanti, yang merasa terjebak dan tersiksa, akhirnya menemukan salah satu cermin kembar yang dulu dimiliki Brotoseno. Cermin itu seakan memanggilnya. Lewat cermin itu, Kanti mulai melakukan ritual-ritual aneh. Dia berkomunikasi dengan kekuatan gaib, mencoba mencari jalan keluar dari penderitaannya. Tapi tanpa sadar, ritual itu justru membuka gerbang ke dunia yang lebih gelap. Dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan sering mengalami halusinasi yang mengerikan. Sementara itu, Brotoseno dan Srotomo mulai melancarkan serangan mereka. Mereka nggak pakai cara biasa, tapi menggunakan ilmu hitam dan teror gaib. Mereka mengirimkan berbagai gangguan mistis ke kediaman Cokrokusumo. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketakutan dan menghancurkan Cokrokusumo secara perlahan dari dalam. Teror-teror ini sangat efektif. Para abdi dalam mulai ketakutan, dan suasana keraton yang tadinya megah berubah jadi mencekam. Cokrokusumo mulai merasa terancam, tapi dia terlalu sombong untuk mengakui kekalahannya. Kondisi Kanti semakin parah. Dia semakin terikat dengan cermin dan kekuatan gelap di dalamnya. Puncaknya adalah saat dia melahirkan. Proses kelahirannya nggak normal, penuh dengan aura mistis yang kuat, dan bayi yang lahir itu diberi nama Uma. Kelahiran Uma bukan membawa kebahagiaan, tapi justru menjadi awal dari kutukan yang lebih besar. Kanti, setelah melahirkan, nasibnya sangat tragis. Dia dianggap gila, dan akhirnya meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dikunci di sebuah kamar gelap oleh Cokrokusumo. Arwahnya yang penuh dendam inilah yang dipercaya menjadi cikal bakal kuntilanak. Setelah kematian Kanti, Brotoseno berhasil bebas dari pasungannya
Dendamnya kini berlipat ganda. Dia nggak cuma ingin menghancurkan Cokrokusumo, tapi juga ingin mengambil kembali anaknya, Uma. Dengan bantuan Srotomo dan kekuatan sekte Mangkujiwo yang semakin besar, Brotoseno menjadi sosok yang sangat kuat dan ditakuti. Dia sekarang bukan lagi abdi dalam yang lemah, tapi seorang penguasa kegelapan yang siap merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Pertarungan antara Brotoseno dan Cokrokusumo pun mencapai puncaknya. Ini bukan lagi pertarungan fisik, tapi perang ilmu gaib tingkat tinggi. Brotoseno, dengan kekuatan dari cermin kembar dan dukungan Mangkujiwo, berada di atas angin. Dia menggunakan arwah Kanti, yang sekarang menjadi kuntilanak, sebagai senjata utamanya. Teror kuntilanak ini benar-benar menghantui Cokrokusumo dan seluruh keratonnya. Satu persatu, orang-orang Cokrokusumo tewas secara mengenaskan. Cokrokusumo yang mulai terdesak, akhirnya menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Dia mencoba melawan dengan ilmunya sendiri, tapi semua usahanya sia-sia. Kekuatan dendam Brotoseno dan Kanti terlalu kuat untuk dilawan. Akhirnya, Cokrokusumo pun tewas secara tragis di tangan Brotoseno. Kemenangan ini menjadi bukti kekuasaan Mangkujiwo. Brotoseno berhasil membalaskan dendamnya dan merebut kembali kehormatannya, meskipun dengan cara yang sangat kelam. Lalu, bagaimana dengan Uma? Setelah Cokrokusumo tewas, Brotoseno mengambil Uma dan membawanya ke markas Mangkujiwo. Dia ingin merawat Uma dan menjadikannya penerus kekuatannya. Tapi, Srotomo punya rencana lain. Dia melihat Uma bukan sekadar anak biasa, tapi sebagai wadah sempurna untuk kekuatan gaib yang lebih besar lagi. Disinilah kita bisa melihat bahwa Srotomo mungkin punya agenda tersembunyi yang lebih besar dari sekadar membantu Brotoseno. Film diakhiri dengan adegan yang bikin kita bertanya-tanya. Brotoseno berhasil mendirikan kembali kejayaan Mangkujiwo dengan Uma di sisinya. Dia menjadi penguasa baru yang dibangun di atas pondasi dendam dan darah. Uma tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu hitam dan ritual mistis. Masa depannya terlihat sangat suram dan penuh tanda tanya. Apakah Uma akan menjadi penerus kebaikan, atau justru menjadi wadah bagi kejahatan yang lebih besar? Ending ini sengaja dibuat menggantung, membuka jalan untuk sequelnya, Mangkujiwo 2. Jadi, Mangkujiwo ini bukan cuma film horor biasa yang ngagetin. Film ini adalah sebuah tragedi tentang cinta, pengkhianatan, dan dendam yang tak berkesudahan. Kita diajak melihat bagaimana rasa sakit hati bisa mengubah seseorang menjadi monster. Brotoseno, yang awalnya korban, akhirnya menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Film ini juga memberikan latar belakang yang kuat untuk mitos kuntilanak dalam versinya sendiri, yang ternyata lahir dari penderitaan seorang wanita bernama Kanti. Gimana menurut kalian? Ceritanya kompleks dan kelam banget kan? Setiap karakter punya motifnya masing-masing, dan gak ada yang benar-benar hitam atau putih. Itulah yang bikin film ini menarik. Akting para pemainnya, terutama Sujiwo Tejo sebagai Brotoseno dan Asmara Abigail sebagai Kanti, juga patut diacungi jempol. Mereka berhasil menghidupkan karakter-karakter ini dengan sangat kuat. Nah, itu dia rekap dan penjelasan lengkap film Mangkujiwo. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian ya. Buat yang udah nonton, coba deh tulis di kolom komentar adegan mana yang paling bikin kalian merinding, atau teori apa yang kalian punya tentang nasib Uma selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar kita makin semangat bikin konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.